Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program baru kita, yaitu Menjadi Saksi. Suatu program dari mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Dan program ini kita peruntukkan buat mereka yang sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, buat mereka yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, dan membutuhkan jalan keluar atas setiap pergumulan dan persoalan yang dihadapi. Nah, hari ini kami bersama-sama dengan keluarga Bapak Michael dan Ibu Amelia. Ya, narasumber kita hari ini seorang keluarga, sepasang keluarga muda. Shalom, Pak Michael, Bu Amelia, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai, kita mau nyembah Tuhan dulu. Kita mau senangkan hatinya Tuhan dulu. Mari sama-sama katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari katakan dari awal, ku ada. Ayo sama-sama, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena
anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar-besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar-besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Uralamu, uralama, lama, lama. Uralamu, uralamu, uralama. Ya ralamu, uralama. Ya ralamu, syabaralama. Kami bersyukur buat malam ini kami boleh Kau pakai untuk menjadi saksi, menceritakan pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau, untuk memberikan jawaban kekuatan yang baru buat mereka yang membutuhkan. Urapi Tuhan pembicaraan kami, urapi kesaksian kami. Terima kasih Engkau kirim keluarga muda, Bapak Michael bersama dengan istri boleh hadir di tengah-tengah kami. Urapi untuk boleh jadi berkat apa yang mereka sudah alami khususnya di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Engkau memimpin jalannya talk show ini, pembicaraan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap orang yang mengikuti program ini, Engkau jamah Tuhan. Engkau pulihkan. Dan pada waktu mereka mendengar kesaksian yang ada, mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh menerima jamahan dan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja. Roh-Mu berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan. Amin. Nah,
Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini program namanya Menjadi Saksi. Satu program reality ya dari mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan program ini kita peruntukkan bagi mereka yang membutuhkan kekuatan, jawaban dan jalan keluar dari Tuhan. Lewat kesaksian, lewat talkshow malam ini, kami berharap apa yang disampaikan, apa yang disaksikan ini menjadi jawaban buat mereka yang sedang bergumul. Menjadi jawaban buat mereka yang rindu menemukan jalan keluar. Nah, sudah dikasih Tuhan, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, hadir di tengah-tengah kami, keluarga muda yaitu Bapak Michael dan Ibu Amelia. Selamat malam, Pak Michael, Pak Mike, panggilannya Mike dan Ibu Amel. Iya. Boleh diceritakan sedikit kira-kira sehari-harinya sebagai apa pekerjaannya atau usahanya dan juga mungkin anak-anaknya. Silakan. Ya, sehari-hari kami pekerjaannya ya kami memiliki toko. Ya, aktivitas setiap hari adalah kami berjualan, berdagang, lalu harus keluar untuk orang bilang kulaan ya, harus belanja untuk isi-isi stok barang, dan kami juga punya toko di luar kota, di kota Waleri. Nah, jadi seminggu mungkin bisa 3-4 kali kami harus keluar kota. Nah, itu aktivitas kami setiap hari. Dan kalau kami ada di Semarang ini, tinggal di sebuah ruko, di atas kami buat tempat tinggal, di bawah itu buat toko. Jadi aktivitas kami ya hanya seputar di dalam toko dan rumah saja. Nah, kami memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Sheryl, yang kedua Sheila, yang ketiga Levin. Yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Nah, yang laki-laki ini yang masih kecil, baru aja berumur kurang lebih hampir 3 bulan. Dan dia lahir di saat masa-masa pandemi corona. Nah, itu yang bisa kami bincangkan tentang keadaan kami, aktivitas kami setiap hari. Begitu, Pak. Kalau dalam pelayanan, Pak Michael melayani? Dalam pelayanan, saya melayani bergabung dengan gereja GBI Crown Palace di bawah pelayanan Pak Santoso Irawan sebagai gembala. Nah, pelayanan kami pun ya berjalan dengan baik. Selama pandemi juga kami memutuskan untuk kami sebisa mungkin ya beribadah secara langsung di gereja. Karena ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya mengikuti online, saya nggak bisa fokus dengan seperti yang saya fokus ketika saya ibadah langsung. Jadi saya memutuskan bersama dengan istri saya selama pandemi, kalau ada gereja yang memang mau buka ibadah, sekalipun memang harus daftar atau terbatas, maka kami akan beribadah di tempat itu. Karena biar kami bisa lebih fokus. Dan pelayanan kami sampai hari ini pun tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan baik. Dan Tuhan itu memang baik. Jadi karena saya gembalanya, Pak Michael ini salah satu tim penggembalaan kita, ya, pelayanannya sebagai pengkhotbah, pembicara, dan Ibu Amelia ini sebagai singer di gereja kita. Puji Tuhan. Nah, tadi saya mendengar punya anak yang kecil ya, baru lahir berapa bulan? Hampir 3 bulan. 3 bulan. Yang pertama perempuan. Yang pertama perempuan. Namanya Sheryl. Umurnya 8 tahun. 8 tahun. Yang kedua Sheila, namanya Sheila ya. Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Jadi jaraknya antara Sheila sama Levin
Hampir 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Jauh ya? Gitu. Jauh. Ya, itu kok bisa punya anak lagi itu siapa yang kepingin? Mamahnya atau papahnya? Mamanya yang bicara. Enggak, Yang ya. mendesak duluan siapa? Sebenarnya udah nggak kepengen ya, 2 cukup. Udah enak, udah zona nyaman. Tapi nggak tahu tahun kemarin tiba-tiba dikasih berkat. Apalagi waktu pandemi. Ya agak berpikir juga gimana gitu. Jadi tahu-tahu jadi itu, Iya. nggak pakai pikir, Enggak. nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu jadi sendiri gitu. Intinya nggak ada perencanaan ya, Pak. Oh. Jadi nggak ada yang mencita-citakan untuk punya anak lagi itu nggak ada. Jadi alami gitu. Kalau dari saya sih, saya sempat bilang sama istri saya bahwa kalau saya pribadi memang kepingin punya 3 orang anak. Dengan pengertian bahwa kalau 2, ketika anak ini punya masalah yang harus dia putuskan, dia akan bingung. Yang satu mungkin memutuskan A, yang satu memutuskan B, sehingga mereka bingung. Nah, tapi kalau ada 3, paling tidak ada satu suara yang menambahkan yang bisa mensuplai, dalam arti seperti itu. Jadi ada 2 yang A, yang satu B mungkin. Nah, jadi mereka masih bisa memutuskan bersama-sama. Nah, itu pemikiran saya, sehingga saya bilang sama istri saya kalau saya rencana adalah 3. Tapi Itu kapan bilangnya? itu sudah lama sekali. Oh, sebelum punya anak. Sebelum punya anak sudah lama. Tapi istri saya tetap bersikeras, 2 aja udah repot gitu. 2 saja sudah cukup karena sudah nyaman. Dengan anak 2 yang sudah besar, usia kurang lebih ya waktu itu mungkin 7 dan 5 tahun kan sudah besar-besar, sudah kita bisa tinggal, mau pergi bareng sudah bisa, mau kemana-mana udah bisa, sudah enjoy, sudah enak lah gitu. Nggak repot. Nah sekarang kok dapat bayi lagi kan harus mikir susunya, harus tenteng sana tenteng sini, repot. Nah jadi dia itu tidak mau. Nah jadi pada waktu masuk corona itu tiba-tiba istri saya hamil. Nah padahal kita jarak sudah jauh sekali, sudah 6 tahun. Dan memang selama 6 tahun itu istri saya nggak pernah KB. Nggak pernah KB. Jadi kita memang ya, maaf kata ya, berhubungan seperti biasa ya. Ya memang Tuhan mau memberi ya, terserah Tuhan, kalau apa yang terjadi ya kita hadapi. Dan memang dapat di saat yang delala kok masih masa pandemi. Nah pada waktu dapat anak ini, waktu istri saya dinyatakan positif, dia periksa pakai tes pack, loh kok positif Pak. Saya bilang ya sudah, dihadapi. Nah waktu saya bilang dihadapi, saya juga berpikir, karena ada banyak orang, beberapa orang kayak jemaat, yang ada juga teman sepelayanan, yang saya lihat maaf kata anaknya itu cacat, karena kena virus katanya. Jadi anak ini kalau kena virus dalam kandungan, dia bisa lahir dalam keadaan yang cacat. Nah ini kok corona, kan virus. Saya sempat berpikir, wah ini anak ini gimana ini? Sempat berpikir seperti itu. Tapi satu sisi saya percaya begini, bahwa Tuhan yang memberi itu pasti yang terbaik. Pasti Tuhan yang memberi itu pasti yang terbaik. Jadi ya sudah, istri saya bilang gimana nih Pak? Saya bilang ya sudah, jangan kamu apa-apain. Anak itu sudah ada. Kita akan berdosa kalau kamu menolak. Ya diterima, dijalani. Memang sudah waktunya mungkin bahwa kita akan diberi anak lagi, ya sudah kita hadapi. Nah, jadi pengalaman kami adalah bahwa justru ketika anak ini istri saya mengandung, justru dia banyak pikiran. Nah, coba kamu utarakan pikiranmu apa? Kecemasanmu seperti apa? Iya, soalnya saya kan nggak di rumah, bukan ibu rumah tangga. Keluar-keluar terus, ke pasar, ke apa. Takut, saya sendiri takut kena. Apalagi saya bawa bayi dalam kandungan ya. Takut banget, pokoknya kepikiran. Terus gimana nih anak nanti, kalau saya positif, dia ikut positif. Atau nanti kena apa, takut cacat, ya gitulah pikirannya itu nggak pernah tenang. Ada aja pokoknya. Iya. Jadi sebetulnya bukan tiba-tiba ya, sudah direncanakan gitu. Cuma jadinya setelah 6 tahun gitu. Nah, betul ya, ini ya bukan tiba-tiba, nggak mungkin tiba-tiba hamil orang kan, kalau nggak ada yang sponsori gitu, ya kan? Ya.
Tapi nggak nyangka kalau itu jadi gitu. Apalagi corona kan ya. Jadi. Benar-benar harus jaga Soalnya diri. yang ngikutin nanti bingung kok bisa orang tiba-tiba punya anak gitu kan pasti ada yang usaha gitu tapi nggak nyangka tahu-tahu jadi gitu toh. Tapi sudah pernah punya keinginan bahwa papahnya pengen punya anak 3 karena alasan tadi, bukan karena masalahnya belum punya anak laki-laki, bukan ya. Enggak sih. Karena pikirnya tadi 3 supaya kalau ngambil keputusan itu bisa lebih gampang mutusin gitu ya kalau bertiga. Gitu. Ya saudara, luar biasa. Apa yang jadi kerinduan dari khususnya suami istri ini, Tuhan anugerahkan 1 anak lagi dengan jarak 6 tahun. Ya, 6 tahun. Ya, dan Tuhan kasih setelah perempuan, Tuhan kasih anak laki-laki. Ya. Alkitab berkata begini dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Saya percaya anak ketiga ini adalah pemberian dari Tuhan, satu anugerah dari Tuhan. Seperti Alkitab katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dan saya berdoa buat saudara juga hari ini. Mungkin ada yang saudara sedang mengikuti program ini, saudara sedang merindukan seorang anak, ya. Saudara mungkin belum dapat momongan selama ini saudara menikah. Percayalah, kalau Tuhan itu memberi, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Dan Tuhan melimpahkan anugerah yang sempurna. Yang kadang-kadang seperti tadi saudara, bukan tiba-tiba, tetapi nggak nyangka begitu ya. Tuhan kasih anak satu lagi, anak laki-laki. Saya berdoa buat saudara juga yang mengikuti program ini, khususnya saudara yang belum mempunyai keturunan. Tuhan akan berikan keturunan. Ya, setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Nah, Pak Michael, Bu Amelia, ada pertanyaan ini mengenai anak-anak. Apa sih arti anak buat Pak Mike dan buat Ibu Ma Amelia? Apa arti seorang anak buat kalian berdua? Ada pepatah Jawa mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Kira-kira apa sih arti makna sebuah anak, seorang anak buat kalian berdua? Ya, anak pemberian dari Tuhan ya, titipan, sebuah kepercayaan. Dan kami bersyukur sih, memang setiap anak punya rezeki masing-masing. Tapi saya rasa benar Pak, banyak anak banyak rezeki. Setuju berarti ya? Iya, tapi udah stop sampai 3 ya. Soalnya saya merasa sih penyertaan Tuhan dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga memang Tuhan bawa naik, makin naik. Ya memang asal kita tetap setia, percaya, melayani gitu. Ya bersyukur sih, saya merasakan benar-benar penyertaan Tuhan luar biasa. Apalagi di anak ketiga ini ya, dia udah enak aja gitu sekarang daripada yang pertama, daripada yang kedua.
Kalau pertama tadi apa? Sherin ya namanya. Umur? Ya, 8 sih. 8 tahun. Baru kedua Sheila, 6. Ya, Levin. umur 6. Kalau buat Pak Mac, apa sih arti seorang anak? Ya, anak itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga ya, yang harus kita rawat, yang harus kita tuntun. Sebenarnya anak itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Bisa nggak kita ini dipercaya? Bisa nggak kita ini menjadi orang yang bertanggung jawab? Bisa nggak kita orang yang ini bisa menjadi orang yang membawa jiwa ini mengenal akan Tuhan? Itu sebenarnya tanggung jawab yang sangat besar bagi saya. Bahkan hampir setiap hari saya berpikir bahwa gimana saya ini, bisa nggak saya bimbing anak ini sampai anak ini seperti mungkin orang tuanya yang betul-betul mengenal siapa Tuhan dengan benar, mengenal Allah itu dengan benar, dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah ini PR bagi saya. Jadi bagi saya anak itu adalah bukan cuma jemaat yang harus kita bimbing, tuntun, bawa kepada Tuhan, tapi terlebih orang akan melihat role modelnya anakmu ini gimana. Jadi bagi saya anak adalah satu tanggung jawab yang sangat besar yang Tuhan berikan bagi kami, yang harus kami bimbing, kami tuntun untuk dia itu lebih mengenal akan Tuhan. Gitu. Nah, dari 3 anak ini kan tentunya punya karakter yang berbeda-beda ya. Apakah selama ini diamati, kira-kira dari anak-anak ini, 3-3-nya ini, ya toh, kira-kira mereka diharapkan orang tuanya itu seperti apa gitu ya. Mungkin untuk Sheila yang Sherin ya. Sherin dulu yang 8 tahun, terus Sherin itu 8 tahun, kelas berapa sekarang? Kelas 2 ya? Sheryl kelas 2 ya. Sheryl ya? Sheryl kelas 2. Kalau Sheryl itu pribadinya dia lebih dewasa ya. Anak ini walaupun dia masih kecil tapi dia pikirannya itu lebih dewasa. Ya mungkin karena anak pertama di mana dia dituntut untuk bisa, di saat dia masih berumur 1 tahun, istri saya sudah mengandung lagi Sheila. Jadi pada waktu Sheryl 2 tahun, Sheila itu sudah lahir. Jadi mungkin kasih sayang belum terlalu penuh di Sheryl. Kita sudah punya anak lagi. Jadi menuntut anak ini untuk cepat dewasa sebenarnya. Nah, jadi kalau istri saya bilang, kenapa kok cepat-cepat pingin punya anak lagi waktu Sheila itu, waktu ada Sheila. Saya berkata supaya anak yang pertama ini ada temannya. Gitu. Nah, tapi memang ada sisi dia itu setelah dia dewasa seperti sekarang, kan mereka terpaut cuma 2 tahun, bisa bermain bareng, bisa sama-sama, bisa saling berbagi, bisa bareng-bareng. Tapi mungkin sisi kekurangannya adalah kasih sayang itu kurang terlalu penuh bagi anak pertama, sehingga menciptakan dia ini belum matang dengan sangat cepat. Nah, terbukti dari ketika punya Levin yang ketiga ini. Dia itu bisa ngomong Levin, bisa ngomong, bisa bahkan kami percaya dia untuk gendong, dia bisa gendong, dia bisa menenangkan, dia bisa tidurin malah adiknya sendiri. Jadi dia karakter lebih dewasa. Sedangkan yang kedua mungkin kenyang dengan kasih sayang. Jadi sifat kekanak-kanakannya masih besar sekali. Jadi sifat suka usil, suka gangguin itu besar sekali. Jadi karakternya seperti itu. Nah, sedangkan yang ketiga ini masih kecil, jadi kami belum bisa melihat anak ini seperti apa. Tapi pada waktu anak ini istri saya melahirkan Levin, laki, saya punya satu nasar di hati saya, punya satu hati kecil berbicara bahwa anak ini adalah anak yang mungkin dia besar nanti akan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dalam arti dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang khusus untuk melayani Tuhan. Karena saya berkata bahwa Tuhan, ini anak yang terakhir. Anak yang terakhir saya akan persembahkan betul seluruh hidupnya untuk Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mewujudkan itu. Berarti dia akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi jika memang tidak, hanya sekedar keinginanku, ya mungkin hanya sekedar keinginanku. Tapi tanggung jawab saya adalah nah disitulah menuntut saya untuk gimana caramu kamu bisa mewujudkan itu. Membuat dia sampai dia betul-betul mengenal akan Tuhan. Nah, Sheryl pernah bertanya sama saya begini, Pak, caranya Levin ini kan masih bayi.
Bagaimana caranya dia bisa mengenal Tuhan dengan benar, Pak? Seperti Sheryl, katanya. Kita bilang, kok Sheryl kok bisa bilang Sheryl mengenal Tuhan? Iya kan Sheryl mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, dia bisa menceritakan kenapa kamu mati. Kenapa Yesus mati dari kayu salib? Loh, Yesus mati kan buat menebus dosanya Sheryl. Jadi dia bisa menceritakan. Karena dari kecil saya berkata begitu. Yesus mati untuk menebus dosamu. Karena kita semua berdosa. Jadi itu yang terekam di hatinya dia. Nah, dia itu berpikir tentang Levin. Pak, gimana caranya sih supaya Levin ini kok nanti bisa tahu pengenal Tuhan seperti Sheryl? Gimana caranya ya, Pak ya? Jadi dia ada kerinduan mengenalkan Levin ini. Dan nanti kalau Levin berjalannya waktu, sering sekolah minggu, dia sering ke gereja, sering ibadah, nyanyi-nyanyi sekolah minggu, ya nanti dia akan mengenal Tuhan dengan sendirinya. Oh begitu ya Pak ya. Makanya Sheryl kok sering kali nonton GC, ikut sekolah minggu. Makanya Sheryl sekarang mengerti Tuhan itu seperti apa. Nah, ya sekolahnya juga dia sekolah di Tritunggal, sekolah Kristen ya. Jadi setiap hari mereka dituntut untuk baca firman, untuk ibadah dulu terlebih dahulu sebelum pelajaran. Nah itulah salah satu mungkin cara kami untuk membuat mereka itu mengenal akan Tuhan, membentuk karakter hidup mereka. Tapi setiap anak ini seperti kata Pak San ya memiliki karakter masing-masing yang berbeda sih. Memiliki karakter masing-masing yang berbeda. Kalau Sheryl itu cuek orangnya, ya kalau terhadap adiknya dia baik. Tapi kadang-kadang ya dia cuek. Kalau yang Sheila ini baik. Sheryl ini memiliki karakter yang hitung-hitungan. Dia perhitungan sekali. Kalau ada apa-apa dia akan hitung. Pikirannya ini saya bilang pintar tapi lebih ke arah licik begitu ya. Jadi dia itu mengerti, dia beli jajan 2 pasti dia minta punya adiknya dulu yang dibukain. Baru punyanya dia yang terakhir. Itu saya bilang itu pikiran-pikiran yang licik. Dibeliin mamanya kue, dia cuma kasih separuh, dia simpan lainnya. Jadi, nah tapi kalau adiknya lain karakternya. Adiknya cuma berpikir kalau mamanya bilang, Sheryl mama boleh minta enggak? Kan tadi mama beli 2, minta 1. Sheryl akan kasih cuma separuh, tapi yang adiknya akan langsung berteriak, nih mah punya saya. Nah karakternya saya lihat berbeda jauh ya. Yang satu itu murah hati, yang satu ini agak pelit. Iya, seperti pepatah bilang ya, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kira-kira yang pertama mirip siapa itu ya? Yang pertama. Yang pertama itu kayak mirip papanya. Yang pelit-pelit begitu ya. Nah kalau Ibu Amelia gimana? Punya pengharapan apa terhadap apakah sama dengan Iya, saya suami? pengen semua anak pokoknya melayani Tuhan. Sesuai dia pengennya apa. Sesuai passionnya lah ya. Gak usah dipaksa untuk ini. Pengen semuanya, pokoknya keluarga ini melayani semuanya untuk Tuhan. Ada harapan khusus buat si kecil? Levinson? Iya, biar kayak sama. papanya. Papanya pengusaha sekarang. Udah enggak lagi hamba Tuhan ya? Enggak, saya yang banyak sih, kalau dia enggak. Ya. Jadi dia tetap hamba Tuhan ya? Iya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 127 ayat 3-4. Mazmur 127 ayat 3-4 dikatakan demikian, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah saudara, kalau kita ini punya anak, diberikan anak oleh Tuhan, itu merupakan satu upah, ya, merupakan satu anugerah. Oleh karena itu jangan lupa saudara, jangan cuma seneng kita punya anak, apalagi mungkin saudara sudah lama merindukan anak laki-laki. Beberapa suku tertentu di bangsa kita itu anak laki-laki itu sudah seperti dewa saja. Tetapi yang jauh lebih penting bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak-anak itu. Dikatakan anak-anak itu seperti anak panah di tangan kita. Kita ini para pahlawan. Saudara harus bisa mendidik anak-anak, mengasuh anak-anak untuk mencapai apa yang menjadi destiny Tuhan. Sehingga dia seperti anak panah yang tepat pada sasaran, mencapai sasaran seperti yang diinginkan.
Karena kalau kita boleh melihat ya Pak Michael, Bu Amel, sekarang ini banyak anak-anak yang nggak tepat pada sasaran, menjadi anak-anak yang ya dikuasai oleh kuasa kegelapan, anak-anak yang terluka kita banyak melihat, anak-anak yang tertolak, anak-anak yang sekarang tidak sedikit anak-anak yang diperlakukan begitu seperti binatang, dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Nah saudara, sebagai orang tua hari ini yang mengikuti program ini saudara, mari saudara yang dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki anak, saudara harus punya tanggung jawab untuk mendidik anak saudara. Saudara harus punya komitmen untuk membawa anak-anak saudara seperti anak-anak panah itu. Saudara didik untuk hidup takut akan Tuhan dan menemukan panggilan dan destiny apa yang Tuhan mau atas hidup anak-anak saudara. Yang mau katakan amin, yang mau katakan amin, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Nah Pak Michael, Bu Amelia, kita ada di sesi talk show ini yang terakhir. Ada satu pertanyaan yang saya pengen ajukan khususnya kepada Ibu Amelia. Nah, tentunya masa-masa mengandung di masa pandemi ini bukanlah hal yang mudah. Tadi ada kekhawatiran, ada ketakutan, mungkin juga ada banyak hal mungkin ya. Tetapi toh akhirnya sekarang sudah bisa dilewati. Nah, mungkin flashback ke belakang sedikit. Apakah tadi sudah menceritakan waktu mengandung, waktu melahirkan, adakah hal-hal yang mungkin bisa diceritakan? Pengalaman melahirkan di masa pandemi ini, mungkin ada yang sedang mengikuti, yang sedang hamil besar mungkin hari ini, yang sedang mengikuti acara ini, program ini, dan akan mau melahirkan. Mereka mungkin butuh kekuatan, butuh jawaban, mungkin mereka juga was-was. Nah, Ibu Amel mungkin bisa bersaksi bagaimana pengalaman waktu melahirkan di masa pandemi ini. Iya, jujur sih agak ribet ya, memang berbeda. Anak pertama, anak kedua, biasa waktu itu kan nggak ada masa pandemi. Di anak yang ketiga ini memang harus banyak sekali melewati tes ini, tes itu, banyak sekali ke lab. Selalu deg-degan dengan hasilnya ya. Lab tes ini, tes itu, sampai hari H juga ribet banget. Harus swab, ternyata nggak di rumah sakit, harus keluar dari rumah sakit. Ke Cito, di sini tutup, di situ gitu loh Bu. Jadi padahal hari H sudah kontraksi, tapi harus swab untuk tahu negatif atau positif itu. Ya saran saya untuk yang mau melahirkan, memang hari H itu harus swab dulu di pagi harinya, jadi nggak ribet. Saya kan sore menjelang malam itu melahirkan, jadi takut sih sebenarnya kalau hasilnya positif gimana gitu. Cuma dokternya bilang kalaupun positif saya pasti tetap akan bantu. Ya sebenarnya semuanya itu kayak ketakutan kita sendiri aja sih, karena memang sudah bisa berlalu dengan baik. Nggak ada kendala apa-apa sama sekali. Perawatnya semuanya memang sudah sesuai protokol kesehatan ya, gue udah pakai masker apa segala macam, nggak ada masalah, yang nggak ada kendala sih. Semuanya biasa-biasa aja di hari H. Cuman ya itu harus swab, harus tes lab, memang harus butuh mental karena takut hasilnya jelek ya. Tapi semuanya bagus sih, baik. Jadi nggak usah khawatir untuk yang mau melahirkan atau yang sedang hamil besar. Tetap percaya penyertaan Tuhan. Ini maaf kalau saya nanya, waktu melahirkan itu gimana rasanya?
Itu melahirkannya itu normal apa sesar? Normal sih Pak. Saat-saat melahirkan itu didampingi suami, Iya, suami ikut di situ juga. iya, semua sih Masih masih biasa kekuatan. sih ya. Cuma ya lucu aja, Ada nggak boleh ketakutan. lepas masker itu kan aneh kan, kita kan lagi ngeden gitu. Masker harus tetap dipakai karena kan protokol. Oh Iya, gitu, harus aja tetap pakai sih. masker. Iya tetap Tapi rasanya sama ya sama melahirkan anak kedua sama sih. pertama itu Cuma kan sama. karena umur jadi agak susah keluarnya. Oh. Jadi berapa kali gitu. Tapi normal ya Normal Pak. dan Nggak lancar. Lancar, nggak ada Oh, masalah. puji Tuhan. Karena ada Iya, penyebab. soalnya pandemi juga rumah sakit sepi Pak. Oh, Dulu kalau seperti itu. misal kontrol harus antri banyak, ini enggak, sekarang sebentar masuk gitu. Dulu kan harus berjam-jam Bu kalau kontrol apa. Karena ya ini pandemi. Iya, pandemi itu apa ya? Orang takut ya mau hamil dulu nanti dulu deh gitu. Iya. Jadi prosesnya lancar gitu, kayak lahiran normal gitu. Anak juga sehat ya waktu lahir tuh. Nggak mengalami, langsung pulang. Iya, saya besoknya langsung pulang Pak gitu. Oh. Karena saya bilang ada anak 2 di rumah, kasihan. Sebenarnya mungkin nggak boleh. Tapi ya mungkin pertimbangan itu terus dikasih pulang. Nggak ada masalah sih Pak, sampai sekarang sehat. Luar biasa. Saudara yang sedang hamil besar, yang mau melahirkan, kami doa saudara punya pengalaman-pengalaman ke depan ini, pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Ada kesaksian yang nyata bagaimana penyertaan Tuhan, ya anugerah Tuhan. Ya sekalipun mungkin juga was-was, ada rasa takut, itu normal, itu manusiawi. Tapi kita melihat satu kesaksian yang nyata, bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlepas, tangan Tuhan selalu menyertai, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekarang usianya berapa ya, Bu Amel? Melahirkan ini? 36 sih. 36. Ya, sekalipun usia 36, ya mungkin secara manusia udah sulit, tetapi tangan Tuhan kita lihat tidak pernah terlepas dari kehidupan anak-anaknya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biar ini menjadi kekuatan, ya menjadi jawaban buat saudara mungkin ibu-ibu yang sedang hamil besar yang sebentar lagi mau melahirkan. Mungkin saudara diliputi perasaan takut, khawatir. Percayalah, kalau saudara berharap, berserah, ya Tuhan yang sudah memberi, Tuhan akan ikut ambil bagian di dalamnya. Saya percaya seperti yang dialami Ibu Amelia, maka saudara juga akan bisa mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, sebagai penutup, mungkin Pak Michael, Bu Amel, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada setiap orang yang mengikuti program ini mungkin? Ada pesan, harapan? Ya, pesan dari saya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tahu yang terbaik. Seandainya memang Tuhan mau memberikan kepada kita kepercayaan, yaitu anak, maka Dia akan memampukan kita, menyanggupkan kita memenuhi segala keperluan di dalam hidup kita. Jadi dari anak saya yang pertama, ketika kami dulu masa-masa yang susah, Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan tetap memelihara dan bertanggung jawab. Lahir anak yang kedua, kami pun berpikir anak pertama aja masih susah, apalagi sudah tambah anak yang kedua. Bagaimana nanti susahnya untuk beli susunya yang mahal. Tapi Tuhan membuktikan justru di anak yang kedua kami lebih diberkati. Lahir anak yang ketiga kami justru lebih lagi diberkati. Jadi satu hal kami tetap percaya bahwa kalau Tuhan memberikan kepercayaan, maka Dia akan mencukupkan segala yang kita perlukan dalam hidup kita. Karena tinggal selanjutnya bagaimana kita membesarkan kepercayaan Tuhan ini, kembalikan untuk Tuhan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Pak Amel, mungkin ada yang mau disampaikan khususnya ibu-ibu yang lagi hamil besar yang mau melahirkan, ada pesan? Ya, intinya tidak perlu khawatir ya. Tuhan sudah atur semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan.
yang kadang kita nggak ngerti, tapi percaya Tuhan pasti tetap menyertai. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Jadi ibu-ibu yang sedang dalam pergumulan tidak usah khawatir, dijalanin aja. Amin. Nah saudara, sebagai akhir daripada program kita hari ini menjadi saksi, kita akan sama-sama berdoa. Nanti istri saya akan berdoa, khususnya buat ibu-ibu ya, yang akan melahirkan di masa-masa pandemi ini, depan ini, masa-masa yang sulit ini. Mungkin ada banyak ketakutan, kekhawatiran. Ayo, mungkin juga saudara yang sedang bergumul dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Saudara ada pergumulan-pergumulan yang berat hari ini. Ayo kita sama-sama sebelum kita mengakhiri program menjadi saksi ini, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti istri saya akan berdoa buat saudara, supaya Tuhan yang kita sembah, yang sudah bangkit dari kematian, Tuhan akan menyatakan kuasa kebangkitannya buat saudara. Seperti yang dialami oleh keluarga Pak Michael, saya berdoa juga, kami berdoa juga. Hari ini waktu kita berdoa bersama-sama, terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi terobosan buat hidup saudara. Ya, ayo kita naikkan sekali lagi pujian kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Uralamaya Shanda, Uralamaya Syakara. Mari berdoa saudara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang terus memimpin setiap kami bersyukur ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat segala yang Engkau rancangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami sehati, kami mau bawa setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan, yang mengalami kekhawatiran. Tuhan,
Engkau lihat setiap keadaan hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami minta kekuatan yang baru yang dari Tuhan Kau curahkan ya Tuhan. Kau limpah-limpahkan ya Tuhan. Sehingga rasa takut, khawatir itu Tuhan boleh dihalau dari setiap hati anak-anak-Mu. Malam hari ini Tuhan, biar Engkau melawati kami semua ya Tuhan. Engkau melawati Tuhan dengan kekuatan demi kekuatan yang luar biasa yang daripadamu ya Tuhan. Supaya setiap hati boleh mengalami kekuatan yang penuh yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik ya Tuhan. Bapa, biar Tuhan setiap ibu-ibu yang mendekati hari-hari mereka melahirkan. Ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah memberi, menganugerahkan seorang bayi ya Tuhan. Kami percaya Engkau pun yang akan memberikan Tuhan kekuatan untuk mereka boleh melahirkannya ya Tuhan. Amin. Saat ini semua kutuk-kutuk sakit bersalin kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada kelancaran dalam proses melahirkan. Juga Tuhan, tolong setiap para medis yang menanganinya. Berikan Tuhan kemampuan sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun dalam melakukan tugas-tugas mereka. Tuhan, kami percaya ada penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan menjaga, Engkau yang selalu memberikan kelancaran dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati yang tenang, berikan Tuhan hati yang percaya kepadamu saja ya Tuhan. Atas setiap para ibu yang akan melahirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, berikan Tuhan kesembuhan itu mengalir atas mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, saat ini ya Bapa, Engkau menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kesembuhan itu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Engkau yang memberikan pemulihan demi pemulihan ya Tuhan. Bahkan Engkau yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Berikan iman yang kuat. Berikan Tuhan kepercayaan yang semakin hari semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan akan beroleh kekuatan demi kekuatan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap keadaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah saudara, akhir kata saya Pendeta Santoso Irawan bersama dengan istri dan keluarga Bapak Michael, kami mohon undur diri dan kami berdoa, kami berharap program ini menjadi berkat buat saudara semua yang mengikutinya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.